Rumah itu berdiri sendiri di ujung jalan. Tidak ada suara, tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Tapi setiap orang yang melewatinya selalu merasa sama. Satu malam, seorang ojek online bernama Arman terpaksa berhenti di depan sana. Pesanan tanpa nama, hanya satu titik lokasi. Setelah menunggu lama, sebuah pesan masuk. Saya di dalam, tunggu sebentar. Tanpa ada suara langkah atau bayangan. Pintu itu perlahan terbuka. Di dalam sana, hanya ada gelap. Aku tahu ini tidak normal, tapi aplikasi tetap aktif, timer terus berjalan. Tanpa sadar, aku turun dari motor dan berjalan mendekat. Di dalam, udara dingin dan lembab. Sunyi, tapi aku tidak sendirian. Sudah lama kami menunggu. Aku bukan menjemput, tapi diantar. Keesokan harinya, motor Arman masih terparkir di depan rumah. Tapi Arman hilang. Di dalam rumah ada satu sosok tambahan. Seorang driver lain, Fahri, menerima order. Lokasi penjemputan sama. Rumah itu. Fahri langsung membatalkan. Ia tahu cerita tentang Arman. Tapi order itu muncul lagi. Dengan akun berbeda. Dan lagi. Dan lagi. Karena penasaran, Fahri akhirnya menerima. Sampai di lokasi jam 02.31. Rumah itu gelap, tidak ada lampu, tidak ada gerakan. Berbeda dari sebelumnya, tidak ada pesan, tidak ada suara. Tapi pintu terbuka, perlahan, seperti biasa. Dan kali ini, seseorang keluar. Seorang pria pakai jaket ojek, wajah pucat, diam. Fahri membeku. Ia mengenali jaket itu. Itu milik Arman. Tanpa bicara, sosok itu naik ke motor dan duduk di belakang. Aplikasi berbunyi. Perjalanan dimulai. Sepanjang jalan, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi motor terasa lebih berat dari biasanya. Fahri tidak berani melihat, sampai ia tidak tahan. Ia melirik ke kaca spion yang terlihat bukan Arman, tapi beberapa wajah. Kami ikut. Fahri panik. Ia mempercepat motor, tapi jalan berubah seolah berputar tanpa henti. Lampu menyala. Pintu terbuka. Menunggu. Malam itu motor Fahri tiba-tiba berhenti sendiri di tengah jalan yang sepi. Ia pikir itu hanya masalah kecil, tapi ia salah besar. Pagi hari motornya ditemukan. Mesin masih hangat, tapi Fahri tidak ada di mana-mana. Tak lama setelahnya, di malam yang berbeda, sebuah telepon berbunyi di rumah yang sunyi. Nomornya kosong. Hanya dering yang terus berulang seolah memanggilnya. Mira, tolong. Aku di rumah itu. Rian, tapi kamu kan sudah lama menghilang. Aku di lantai atas. Tolong aku. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobilnya. Keputusan yang berbahaya. Aan segala yang tukutahid ay Scarl himosed award diri. Dajon abishus kuror semputia kisana rumah itu di ujung jalan. Lebih gelap dari yang pernah kukira. Pintu terbuka seolah menungguku. Setiap langkahku terasa berat. Lantai berderit dan di belakangku ada suara napas. Aku naik ke lantai 2. Menuju kamar tempat Rian terakhir kali terlihat. Di depan pintu itu, aku mendengarnya lagi. Napas pelan yang mengerikan. Di dalam gelap, aku melihat sesuatu. Bukan Rian, Baib, tapi seseorang yang kutakuti. Aku menunggu panggilan terakhir. Tapi sesuatu berubah. Karena kali ini yang hilang
mulai kembali. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Langkahnya kaku, aneh. Itu Arman. Tapi kulitnya pucat, matanya kosong, dan ia tidak berbicara. Hanya berdiri di depan rumahnya sendiri. Tidak masuk, tidak mengetuk. Sampai pintu terbuka. Dari dalam rumahnya sendiri, pintu terbuka. Tanpa orang. Arman masuk. Pelan. Tanpa suara. Esoknya, rumah Arman kosong. Tapi lampu menyala. Di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Fahri terlihat di pinggir jalan. Berdiri menatap orang-orang lewat dengan senyum aneh. Bukan senyum biasa. Terlalu lebar dan terlalu diam. Siapapun yang disapa Fahri, malamnya menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Mira juga terlihat, tapi berbeda. Ia tidak berjalan, berdiri di depan rumah itu seperti penjaga, menghadap keluar seolah menunggu seseorang datang. Kebenaran mulai terlihat. Orang-orang yang hilang tidak benar-benar hilang. Mereka dibagi. Sebagian tetap di dalam rumah, sebagian lagi dikirim keluar. Untuk apa? Untuk mencari, mengajak, mengganti. Mereka tidak menyerang, tidak memaksa. Mereka hanya membuatmu datang sendiri. Suatu malam, seorang warga melihat semua sosok itu. Arman, Fahri, Mira, berdiri di depan rumah itu. Diam, sampai mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah orang yang sedang memperhatikan mereka. Serentak, kamu selanjutnya. Setelah itu, semua gelap. Yang tersisa, jejak kaki, banyak, sangat banyak. Semua kejadian itu bukan kebetulan. Mereka tidak dipilih secara acak. Semua korban punya satu kesamaan. Mereka menjawab rasa penasaran. Selama ini semua orang berpikir rumah itu sumbernya, tapi mereka salah. Rumah itu hanya wadah. Yang sebenarnya hidup adalah sesuatu yang ada di dalamnya, yang tidak terlihat. Ia tidak muncul, ia tidak mengejar, ia hanya memanggil lewat apa saja. Dan saat kamu menjawab, saat itulah kamu sudah terhubung. Karena tidak semua orang merespons, hanya mereka yang berhenti dan penasaran. Mereka yang dipilih bukan karena lemah, tapi karena mereka membuka pintu itu sendiri. Kebenaran paling gelap. Rumah itu tidak butuh kamu masuk. Cukup kamu menjawab, dan pintunya sudah terbuka. Yang terjadi setelah itu, tubuhmu mungkin masih terlihat, tapi dirimu sudah berpindah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Itulah kenapa orang-orang yang kembali terasa berbeda. Karena itu bukan mereka lagi, tapi sesuatu yang memakai mereka. Akhir yang sebenarnya, rumah itu tidak akan pernah hancur selama masih ada yang melihat, mendengar, dan menjawab. Kalau suatu malam kamu mendapat pesan aneh, jangan jawab, jangan cari tahu. Karena itu bukan sekadar panggilan,